Shalom, selamat sore semuanya. Biarlah kita semua pada saat sore ini tetap berada dalam penyertaan Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan sore hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapakku yang baik, kami mengucap syukur atas semua kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami tetap yakin dan percaya kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan hidup kami untuk kami memuji muliakan nama Tuhan. Dan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan biarlah sore hari ini, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami persembahkan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pada saat ini. Haleluya, amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Allah itu adalah penuh kasih, sukacita damai sejahtera. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari sama-sama kita bergoyang. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Asik. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita tetap menari di hadapan Tuhan, bersukacita meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum,
Marilah kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karya Tuhan sungguh mempesona dalam hidup kita. Biarlah hati kita terus mengalir di hadapan Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku
kasih Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau terima sukacita daripada Allah. Tetaplah percaya saat kita mau memuji Tuhan, sukacita itu ada dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Biarlah sepanjang hari kita terus menerima sukacita daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa beberapa minggu yang lalu keluarga kami diproses dengan anak kami yang nomor ketiga dan yang pertama itu sakit. Jadi sakitnya itu berurutan. Jadi yang pertama yang sakit itu adalah anak saya yang nomor 3, yang paling kecil. Tiba-tiba itu dia diare. Jadi pulang waktu dititipkan dari ibu yang ngasuh, beliau sampaikan, "Miss, ini tadi kok tumben pupnya kok cair gitu." Saya pikir hanya sekali itu aja. Ternyata berlanjut sampai beberapa hari.
khawatir mau dibawa ke puskesmas, pasti itu nanti akan opnam. Dan saya kalau misalkan sudah kepikiran seperti itu, saya akan kacau bagaimana ngurus yang anak yang kedua di rumah, bagaimana harus urus suami, harus belum sekolah juga seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah meminta Tuhan, tolong anak saya diberikan kekuatan supaya ceria, supaya tetap sehat. Ya walaupun setiap hari lakukan seperti itu, dan saya waktu itu hanya konsultasi ke beberapa orang dan pergi ke apotik. Ibu, kalau sehari lebih dari sekian kali itu tidak boleh ya. Jadi saya hitung, saya tulis jamnya, saya ingat-ingat, dan di titik terendah waktu itu hari yang ketiga saya mau menyerah. Tak bilang, Tuhan, kalau sampai jam 12 siang anak ini masih diare, saya mau menyerah. Saya mau bawa anak ini ke UGD, maksud saya seperti itu, supaya tertangani. Tapi puji Tuhan selama dia diare kondisinya tetap fit, makan, minum susu, minum air putih juga lancar. Tapi saya ingat kembali itu adalah acara dari orang tua saya. Beliau mengumpulkan beberapa rekannya untuk ulang tahun. Nah, saya ini dilema. Kalau saya membawa anak saya sebelum waktu acara itu dimulai, kan pasti gelo ya. Sedih, saya juga sedih. Tapi saya berdoa di hadapan Tuhan, ini sudah jam 11 loh ya. Saya minta jam 12, sebelum jam 12 sudah selesai. Finish, maksudnya sudah selesai, enggak di hari. Betul saudara, Tuhan itu menjawab. Jadi sebenarnya di hari pertama, hari kedua, masuk hari ketiga itu sudah Tuhan itu ngomong gini, tetaplah percaya kepadaku. Enggak apa-apa, memang namanya anak kecil ya. Kalau anak saya yang ketiga ini walaupun perempuan itu tingkahnya itu lincah, sama seperti kakak-kakaknya. Saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih. Pas di hari yang ketiga, pas waktu opanya di acara ulang tahun itu, anak saya sembuh. Dan saya bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak selang seperti itu, malamnya tiba-tiba si kakak yang pertama ini gusinya bengkak sekali, jadi tidak bisa untuk mengatupkan gigi rahang. Jadi dia nangis sepanjang malam. Dan pas itu kebetulan hari Sabtu, jadi Sabtu Minggu kan tidak ada dokter. Jadi terpaksa, Kak minum obat ini aja ya, sambil berdoa Tuhan sembuhkan. Hari Minggu dia tetap ke gereja, dia tetap ibadah. Pas waktu mau ngantarkan adik-adiknya sekolah minggu, dia sudah tidak kuat. Jadi dia demam, jadi panas, sampai besoknya baru bertemu dengan dokter. Dan ternyata giginya itu entah bagaimana bisa nusuk ke gusi, dan itu yang membuat dia bengkak. Dan sampai detik ini puji Tuhan masih rawat jalan. Hari Senin baru bertemu dengan dokternya kembali. Saya percaya semua proses yang saya lewati itu seizin dengan Tuhan. Saya bersama suami, bersama keluarga diizinkan ini supaya tetap bersabar. Roh Kudus sampaikan, tetaplah percaya, tetap tenang dalam menghadapi apapun. Saat kita terhubung dengan Tuhan selalu, Tuhan akan memberikan kesukaan dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan selalu ada dan melayakkan dalam hidup kita. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu, kasihmu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, ya Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan.
saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk kami boleh menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami untuk kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu di mana kami memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, maka Tuhan hadir untuk melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kembali kami rindu untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu yang boleh meneguhkan iman percaya kami, boleh menguatkan, boleh memotivasikan kehidupan kami dan mengarahkan kami Tuhan, supaya kami betul-betul sampai kepada tujuan yang tepat seperti yang Tuhan mau di dalam sepanjang kehidupan ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami meminta kepada Tuhan supaya urapan Roh Kudus melawat setiap kami dimanapun kami berada, dan kami diberikan pencerahan Tuhan dari setiap perkataan firman yang kami dengar. Biarlah kami boleh diberikan pengertian untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu, mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami, supaya ada kemampuan Tuhan yang membuat kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, buat sore hari ini urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memberikan yang terbaik bagi setiap umat Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore kembali. Pada saat sore hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Dan kalau kita diberikan izin Tuhan sore hari ini kembali untuk kita boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, maka Bapa juga rindu untuk menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita. Sore hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah judul ucapan syukur mengubah nasib. Ya, atau ucapan syukur mengubah sebuah kondisi, keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita menjadi keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan pengharapan dan memberikan masa depan yang cerah. Kita akan lihat terlebih dahulu ya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5:18 ya berkata demikian. Ini ayat cukup pendek sekali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sore hari ini kita mau belajar ayat yang sedemikian pendek Bapak Ibu, dan seringkali kita mendengarkan bahwa Allah rindu dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak ngomel, kita tidak memaki, tapi justru kita mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, ini sebuah kalimat perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, siapapun saudara, apapun kondisi keadaan yang sedang kita alami dalam hidup ini, Tuhan perintahkan bagi setiap kita untuk apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah, yaitu kita mengucap syukur itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar bahwa ayat ini atau ucapan syukur itu merupakan sebuah dasar kehidupan orang percaya. Bahwa kita dalam segala situasi, kondisi, keadaan kita harus tampil beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia menghadapi suatu keadaan yang tidak baik dalam hidup mereka, seringkali mereka menggerutu, seringkali mereka ngomel, seringkali mereka bersungut-sungut. Tetapi karena kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang ajaib, dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang tidak baik pun kita harus tampil beda. Apa ciri khas kita? Yaitu tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Kita akan melihat Bapak Ibu, karena apa? Di dalam Alkitab ada sebuah contoh, seseorang yang bernasib tidak baik dalam hidupnya, tetapi karena dia melakukan perintah dalam 1 Tesalonika ini untuk mengucap syukur, maka kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam Kisah Kejadian, pasalnya ke-29, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Ya. Ini cerita mengenai masalah Yakub, Lea dan Rahel Bapak Ibu. Ya, ini ayat juga tidak asing buat setiap kita karena kisah ini juga seringkali dikhotbahkan atau mungkin kita di rumah seringkali membaca dan merenungkan ayat ini. Kita akan melihat dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31 berkata demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. 33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya
Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Yang kelima, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu, saya tadi mencari tahu tentang kalimat aku bersyukur kepada Tuhan. Ini ucapan syukur pertama kali yang keluar dari seorang anak manusia. Dari sepanjang kitab Kejadian, Bapak Ibu, dari pada waktu penciptaan manusia pertama dan seterusnya, belum ada kalimat tentang ucapan syukur. Ini ucapan syukur yang pertama kali dinaikkan oleh seorang anak manusia. Dan pada waktu saya tadi cari di Alkitab, maksudnya itu di dalam konkordasi, maksudnya saya cari syukur itu yang muncul memang setelah Kejadian di 29 ayat yang ke-35. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kita melihat bahwa Lea ini adalah seorang wanita yang seharusnya dia ini tidak punya suami, tetapi oleh karena orang tuanya yaitu Laban memberikan kepada si Yakub, yang seharusnya yang Rahel yang diberikan, karena Yakub sangat mencintai Rahel dengan mengorbankan 7 tahun bekerja di keluarga Laban, sehingga dia punya hak ya untuk mendapatkan gajinya itu adalah Rahel. Tetapi di malam pertama pada waktu si Yakub ini masuk di dalam kamarnya, yang diberikan pertama kali oleh orang tuanya bukan Rahel, wanita yang dicintai, tetapi justru kakaknya Lea. Setelah pagi Yakub mengetahui bahwa ini kok bukan Rahel, sehingga akhirnya dia komplain kepada orang tuanya, kenapa yang diberikan bukan orang yang dicintai, yang diharapkan untuk menjadi istrinya, tapi justru kakaknya. Dan firman katakan bahwa si Lea ini tidak secantik Rahel, Bapak Ibu, ya. Matanya dikatakan oleh ayat firman Tuhan tidak berseri-seri. Ada orang yang berkata mungkin dikatakan mungkin matanya ini juling atau mungkin kurang lebar sebagainya. Tapi faktanya bahwa si Rahel lebih cantik daripada Lea. Dan firman Tuhan ceritakan juga bahwa si Yakub sangat lebih mencintai Rahel dibandingkan dengan Lea. Tetapi kita melihat ada sebuah kejadian di mana karena Lea ini tidak dicintai oleh suaminya, justru yang dibuka rahimnya oleh Tuhan itu Lea, sehingga Lea melahirkan anak-anak. Ya, tadi sudah kita baca di dalam pasal yang ke-29 ayat 31, ya. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan setelah itu dikatakan ayat yang ke-35 tadi, bahwa oleh karena Allah memperhatikan kehidupan Lea yang tidak dicintai oleh suaminya, maka dia mendapatkan 4 orang putra. Dan di ayat yang ke-35 ini berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada kejadian setelah dia mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Lea di hadapan Tuhan. Ya, bahwa dia yang dulunya adalah seorang yang wanita yang tidak dicintai oleh suaminya, yang tidak diperhatikan, ya, tetapi Tuhan mengubah nasibnya. Kalau kita boleh perhatikan, mungkin ini tidak tulis di Alkitab, Yakub lebih mengasihi, contohnya kalau misalnya lagi belanja ya untuk membelikan tas, ya kan, si Rahel istri yang dicintai diberikan tas yang branded, tapi si Lea diberikan tas kresek. Ya, ini contoh aja Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin rumahnya disendirikan, si Rahel dibangunkan rumah 3 tingkat dengan ada kolam renangnya komplit, sedangkan Lea diberikan rumah yang sederhana. Ini contoh-contoh kalau dikonversikan dalam kehidupan hari ini. Atau dikatakan bahwa nasibnya Lea ini lebih kurang nyaman dibandingkan dengan Rahel. Tapi kita melihat pada waktu dia melakukan sesuatu di hadapan Tuhan seperti perintah yang dikatakan tadi, mengucap syukur, maka ada hal-hal yang bakal kita buktikan bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi. Yang pertama, ya, itu saya mempelajari bahwa dari Rahel dan dari Lea itu dilahirkan keturunan Israel itu totalnya 12. Ditambah lagi dari budaknya si Lea dan juga budaknya dari Rahel. Ya, Lea pribadi melahirkan 6 putra plus 1 perempuan,
Silpa yang adalah budak dari si Lea itu melahirkan 2, total 8 laki-laki. Ya. Sedangkan dari Rahel, dari perempuan yang dicintai, firman Tuhan katakan Tuhan menutup rahimnya, sehingga Rahel ini justru istri yang dicintai melahirkannya itu belakangan dan cuma dapat 2 keturunan dan juga dari budaknya itu 2, jadi total 4. Ya, dari yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan orang yang bisa mengucap syukur meskipun secara manusia sepertinya dia ini dalam keadaan yang tidak lebih baik dibandingkan dengan adiknya yang adalah Rahel. Yang kedua, firman Tuhan jelas mengatakan justru dari keturunannya si Lea inilah muncul imam-imam yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Dari salah satu anak dari Lea itu keturunannya itu adalah suku Lewi, Bapak Ibu. Dan suku Lewi ini adalah suku yang akhirnya nanti akan melayani Tuhan, imam-imam. Ya, salah satunya Musa dan Harun. Ya, kita melihat pembelaan Tuhan kepada orang yang bisa mengucap syukur di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang tidak baik. Tuhan sanggup mengubahkan. Mungkin banyak orang akan berpikir bahwa Lea tidak punya masa depan yang baik. Lebih baik adiknya Rahel. Kenapa? Karena Rahel ini dicintai oleh suaminya. Dan pasti orang berpikir bahwa keturunannya atau mungkin hal-hal kedepannya itu pasti lebih baik Rahel dibandingkan dengan Lea. Tetapi karena Lea mengerti bahwa dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun juga dia terus mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menyatakan pembelaannya dan Tuhan membalikkan keadaan dalam kehidupan Lea. Justru dari keturunan Lea nanti akan muncul ya orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang pertama tadi dikatakan bahwa Lea memiliki keturunan lebih banyak dibandingkan Rahel. Yang kedua, dari keturunan Lea itu muncul yaitu yang namanya Lewi. Dari Lewi inilah ada imam-imam yang dipakai Tuhan secara luar biasa, baik Musa dan Harun. Yang ketiga, melahirkan generasi raja. Salah satu anak dari Lea namanya Yehuda. Dari suku Yehuda lah tampil raja-raja yang begitu luar biasa, salah satunya Daud, Bapak Ibu. Ya, kita melihat bagaimana kinerja Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini adalah keturunan dari Yehuda yang adalah anak dari Lea. Ini bukti bahwa pemeliharaan, penyertaan, pembelaan Tuhan itu luar biasa bagi setiap orang yang secara pribadi atau secara fisik tidak diperhatikan kurang beruntung sepertinya. Tapi pada waktu dia mengerti sebuah rahasia yang begitu besar yang sanggup mengubah kehidupan dan masa depannya, yaitu mengucap syukur, maka Tuhan sendiri yang menyatakan justru lewat dari keturunan Lea yang adalah Yehuda, salah satunya itu melahirkan generasi raja-raja. Yang keempat, ya, garis keturunan dari suku Yehuda juga yang adalah anak Lea itu lahir Mesias. Ya, seharusnya kalau kita berpikir Bapak Ibu, seharusnya dari orang yang dicintai, ya, dari keturunan Rahel harusnya muncul Mesias. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda karena Lea tadi orang yang kurang beruntung, orang yang dalam kondisi ataupun keadaan yang kurang baik, ya. Tetapi karena dia mengerti sebuah rahasia yang besar untuk dia bersyukur, maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Salah satunya yaitu lewat keturunan dari Lea yang namanya Yehuda, itu garis keturunan ke depannya itu terlahir Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang akhirnya menjadi korban di atas kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, kalau engkau di situasi ataupun kondisi keadaan yang tidak baik, tidak beruntung, engkau di nomor sekiankan, di sebuah situasi komunitas, di sebuah keadaan, engkau tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan kehadiranmu, ya. Engkau dianggap tidak ada, tapi percayalah, kalau engkau bisa mengucap syukur dengan segala kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, maka ada waktunya, ada saatnya di mana Allah yang akan membela kehidupanmu. Atau mungkin hari-hari ini engkau sedang tidak baik-baik dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam situasi yang tidak baik-baik dalam usaha pekerjaanmu, apapun bentuknya. Ya. Kalau engkau mengerti sebuah rahasia di mana 1 Tesalonika dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, maka saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang sedang kau alami hari ini, supaya engkau boleh mengalami terobosan-terobosan yang begitu luar biasa. Yang kelima, ya justru dari Lea kita belajar Bapak Ibu. Lea yang tidak dicintai oleh suaminya, ya, yang dinomorduakan oleh suaminya, justru pada waktu Yakub, suami yang tidak mencintai, pada waktu dia mau mati, dia
memberikan pesan kepada anak-anaknya. Kita akan buka terlebih dahulu dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Ya, ini pesan Yakub sebelum dia mati. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, yaitu kepada anak-anaknya. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, yaitu pada waktu dia mati, kuburkanlah, ini permintaan si Yakub. Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Lanjut. Dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Terus, disitulah dikuburkan Abraham beserta dengan Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya, yaitu ya engkong dan maknya, ya, atau opa-omanya dikuburkan, pamannya dikuburkan, dan dia juga menguburkan Lea. Terus lanjut yang ke-32. Dan disitulah juga dikuburkan siapa? Lea, ya, bukan Rahel. Lea dikuburkan juga di sana. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Lanjut. Ya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi Bapak Ibu, pada waktu Yakub ini dia mau meninggal, dia minta kepada anaknya bukan untuk dikuburkan bersama dengan istri yang dicintainya yang adalah Rahel, tapi justru dia minta dikuburkan dengan kaum leluhurnya. Ada Abraham, ada Abraham, Sarah, ada Ishak, ada Ribka yang adalah orang tuanya, dan ada istrinya yang tidak dicintai yang adalah Lea. Dan Yakub minta dikuburkan di sana. Artinya bahwa Lea ini nasibnya lebih baik dibandingkan dengan Rahel yang adalah istri yang dicintai, Bapak Ibu. Ini artinya betul kata firman Tuhan, kalau kita mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun juga, maka Tuhan sanggup membalikan keadaan yang sedang kita alami dalam setiap hidup ini. Ini bukti, ini fakta, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya justru meminta kepada setiap kita belajar, ya, apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita alami. Kalau kita mau melihat kehidupannya si Lea, Bapak Ibu, seharusnya dia bisa sakit hati, ya, karena dia bisa iri setiap hari kepada adiknya, ya, Bapak Ibu, sehingga dia beralasan untuk tidak bisa mengucap syukur. Tapi karena dia mengerti sebuah rahasia yang begitu besar, maka dia melakukan. Ya. Pada saat sore ini saya mau katakan kepada setiap kita, mungkin kita tidak mampu mengubah dengan cara kita. Kita tidak sanggup untuk kita mencari sebuah jalan untuk kita mengubah apa yang bakal kita kerjakan ke depan untuk mengubah situasi, kondisi, nasib kita. Tapi kita mau belajar seperti kata firman Tuhan, mengucap syukur saja. Sehingga pada waktu kita mengucap syukur, maka Tuhan sendiri yang sanggup mengubahkan kehidupan ini, kondisi, keadaan yang sedang kita alami. Dan kita mau belajar, Bapak Ibu, kenapa Lea sanggup, ya, dia mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita akan buka kembali, ya, di dalam kitab Kejadian tadi, pasal yang ke-29, ayat yang ke-32. Ini rahasia, di mana dia sanggup mengucap syukur, ya. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, ya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Rahasia yang pertama yang membuat Lea mengerti bahwa dia harus mengucap syukur di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak baik yang sedang dia alami, karena dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan Allah itu memperhatikan kehidupannya. Ini adalah rahasia pertama bagaimana Lea bisa mengucap syukur. Sehingga dia memberikan nama kepada anaknya itu Ruben, artinya Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu, percayalah, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mungkin orang di sekitarmu tidak memperhatikan keadaanmu. Keluargamu tidak memperhatikan keadaanmu. Komunitasmu tidak memperhatikan keadaanmu. Engkau terpuruk, engkau mengalami keadaan yang tidak baik. Semua sepertinya buntu. Tapi percayalah, ada pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Pribadi yang sungguh-sungguh mengetahui apa yang bakal dikerjakan dalam kehidupan kita ke depannya, yaitu Allah yang hidup. Kita melihat kalau hari ini Pak, saya mengalami keadaan yang tidak baik. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tujuannya demi kebaikan kita. Kalau Bapak Ibu buka dalam Roma 8 ayat yang ke-28, ya kita akan baca, dikatakan di sana bahwa Roma 8
Ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, keadaan-keadaan ini tidak baik sekalipun, itu Tuhan tahu. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk keadaan-keadaan kita yang tidak baik tadi itu. Tujuannya apa? Untuk kita masuk kepada rencana Allah yang besar, dan Lea mengerti akan hal ini. Ya, dia tahu persis bahwa Tuhannya, Allahnya sangat memperhatikan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 29 ayat yang ke-33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Yang kedua, Lea mengerti bahwa Allah mendengar seruannya selama ini. Sehingga dia sadar dengan hal ini dan dia bisa mengucap syukur. Ini sesuatu yang begitu luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita sedang ada di situasi ataupun kondisi keadaan yang tidak baik dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan ini. Yang pertama tadi, percayalah bahwa Allah tetap memperhatikan keadaan kita. Dia tahu persis. Dan kalau Tuhan tetap izinkan itu terjadi, karena segala sesuatu yang terjadi Tuhan tahu, dan itu semua tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang kedua, kita harus sadar bahwa Tuhan senantiasa mendengar seruan doa kita. Dia mendengar apa yang selama ini kita butuhkan. Dia tahu persis. Dan nanti sesuai dengan waktunya pasti dia akan memberikan jawaban yang pasti buat kita. Yang ketiga, Kejadian 29 ayat yang ke-34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Yang ketiga, pada waktu situasi kondisi keadaan tidak baik, mari kita semakin mempererat hubungan kita kepada Tuhan. Dan semakin mempererat hubungan kita di antara satu keluarga. Kalau kita sebagai istri, mari lebih erat lagi dengan suamimu. Kalau kita sebagai seorang suami mengalami satu kondisi keadaan yang tidak baik, pererat kembali hubunganmu dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dan yang lebih utama yaitu kepada Tuhan. Supaya kita semakin mengerti, mengenal Dia secara pribadi. Dan pada waktu kita mengenal secara pribadi, maka kita tidak akan pernah takut, khawatir menghadapi segala keadaan yang sedang kita alami dalam hidup ini. Sehingga kita akan mampu dan sanggup untuk terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Keempat dan yang terakhir, yaitu Kejadian 29 ayat yang ke-35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yang keempat, pujilah Tuhan setiap waktu, setiap saat. Pada waktu engkau sedang memuji dan menyembah Tuhan, maka ucapan syukur itu secara otomatis, secara langsung akan mengalir dari hati kita. 4 hal ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan itu memperhatikan umatnya. Percayalah bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap kita. Meskipun tidak ada satupun manusia yang ada di sekitar kita memperhatikan keadaan, situasi yang sedang kita alami. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan memperhatikan engkau. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, sehingga kita sanggup mengucap syukur. Dan yang ketiga, mari semakin pererat hubunganmu dengan Tuhan. Semakin pererat hubunganmu dengan anggota keluarga yang lain, suami, istri, dan anak-anak. Dan yang keempat terakhir, pujilah Tuhan setiap waktu. Maka engkau akan dimampukan Tuhan untuk menaikkan syukur di tengah-tengah situasi yang menekan hidup kita, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Orang lain boleh berkata masa depan kita buruk, masa depan kita enggak baik, tapi percayalah kalau engkau sanggup mengucap syukur di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang sedang kau alami dalam hidup ini, maka Tuhan sanggup mengubah nasib kita menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, sore hari ini, mari percaya bahwa Tuhan perhatikan hidupmu, Tuhan mendengar apapun yang kau serukan selama ini. Pererat hubunganmu dengan Tuhan dan pujilah Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita mau renungkan firman Tuhan yang sederhana. Firman Tuhan sore hari ini kembali
mengatakan dan memerintahkan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Mengucap syukur itu sesuatu yang mudah seharusnya, tapi seringkali ada banyak dari kita gagal untuk melakukannya karena kita salah di dalam melihat Tuhan dalam hidup ini. Tapi sore hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang sederhana, seorang wanita yang tidak dicintai oleh suaminya, seorang wanita yang tidak diperhatikan oleh suaminya, tapi dia mengerti bahwa dia punya pribadi yang memperhatikan dia, pribadi yang senantiasa mendengarkan dia, pribadi yang rindu senantiasa untuk mempererat hubungan, dan dia mengerti akan hal itu sehingga dia mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang dia alami. Dan Tuhan membuktikan kesetiaannya, Tuhan membuktikan kasih-Nya sehingga Lea boleh mengalami keadaan yang berbalik. Dia dibela Tuhan dengan sedemikian rupa. Saya percaya kalau sore hari ini kita mau belajar, apapun kondisi keadaanmu, engkau mungkin pahit hatimu karena engkau tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarmu, engkau disalahpahami, engkau dicuekin, atau engkau mungkin difitnah, punya hak untuk engkau menuntut. Tetapi sore hari dengarkan firman Tuhan, belajarlah untuk tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Sebab pada waktu engkau mengucap syukur yang keluar dari dasar hatimu yang paling dalam, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar yang selama ini tidak pernah kau lihat dan tidak pernah kau dengar dalam hidupmu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada saat sore hari ini buat firman yang sudah kami dengar Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kembali kami Tuhan, menyadarkan kami kembali untuk kami terus mengucap syukur dalam segala situasi, segala keadaan dalam hidup ini. Dan kami tahu Tuhan, ada kekuatan yang begitu luar biasa pada waktu kami mengucap syukur di situasi keadaan yang tidak baik sekalipun. Dan kami tahu sesuai dengan waktunya Tuhan, maka Tuhan yang akan membalikkan keadaan dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini, dan kami mau belajar untuk melakukan dan mempraktekannya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Kalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukannya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, perikananmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, bakulmu diberkati. Engkau akan tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.